Nikita Mirzani baru-baru ini mengungkapkan update terkait putri sulungnya, Laura, dan kasus Fadel Bajideh yang sudah berjalan berlarut-larut. Ia tidak hanya mengungkap terkait kondisi Laura yang menurutnya sudah jauh lebih baik dan sadar akan kesalahannya, Nikita Mirzani juga mengungkapkan jika Laura akan buka suara dan membongkar fakta yang sebenarnya dalam press conference yang akan digelar pada pekan ini. Dan melalui media sosialnya, Nikita Mirzani juga telah memberikan spilan terkait itu semua. Untuk mengetahui kode-kode yang di-spill Nikita Mirzani, maka inilah 5 kode yang di-spill Nick Mir soal kondisi terkini Laura, versi Cumi Top 5. Nikita Mirzani melalui media sosialnya membeberkan jika Laura putrinya akan buka suara. Ya, menurut informasi yang disampaikan Nikita Mirzani, Laura akan melakukan press con secara terbuka di pekan ini. Dan hal tersebut dikatakan adalah keinginan Laura sendiri, bukan atas paksaannya. Sementara itu, Nikita Mirzani juga tampak memberikan kode jika Laura akan membongkar fakta yang sebenarnya. Lantas, kapan tepatnya Laura akan melakukan press con dan fakta-fakta apa saja yang akan dibongkar Laura? Hai, selamat sore. Aku mau kasih tahu bahwasannya minggu depan Laura Meizani Mawardi akan melakukan press conference yang akan dilakukan secara terbuka dan hanya boleh dihadiri oleh wartawan-wartawan yang otaknya masih jalan. Bukan wartawan-wartawan yang dikasih info sama Rasman sampai bisa datang ke Polres Jakarta Selatan tengah malam saat Laura kesurupan kabur dari rumah aman yang rumah aman itu yang dilindungi negara. Ya, hanya itu yang boleh datang. Wartawan-wartawan yang punya otak dan tidak menerima sogokan. Minggu depan gue kasih tahu. Dan yang minta press conference itu juga bukan saya, tapi Laura. Tapi Laura yang minta. Saya hanya menyiapkan apa yang dia mau. Karena dia bilang sebelum berangkat lagi sekolah, dia pengen semuanya baik-baik saja. Dia pengen mengejar mimpinya. Harusnya Laura ini sudah kuliah loh. Bentar lagi. Yang jelas guys, nanti press con-nya itu hanya wartawan-wartawan yang gue pilih saja. Ya, wartawan-wartawan yang cuman pengen cari-cari berita biar medianya dibaca, itu nggak akan gue kasih masuk. Dan nggak akan bisa ngeliput aja intinya. Jadi hanya wartawan-wartawan yang masih gue anggap wah ini wartawannya cukup netral dan tidak ngambil keuntungan. Itu jamnya siang karena dari Jawa Barat turun ke bawah tuh butuh waktu kurang lebih hampir 2,5 jam. Usai mengungkapkan jika Laura akan buka suara, Nikita Mirzani juga membeberkan terkait kasus Fadel Bajideh yang menurutnya akan segera selesai. Ia meski tak memberikan informasi secara gamblang, Nikita Mirzani bak memberikan kode jika Fadel Bajideh akan segera ditetapkan menjadi tersangka. Di sisi lain, pihak Polda Metro Jakarta Selatan mengungkapkan jika Fadel Bajideh akan melakukan pemeriksaan kedua di pekan ini. Lantas, seperti apa kode yang dilempar Nikita Mirzani? Apakah hal tersebut menjadi tanda jika Fadel Bajideh akan ditetapkan menjadi tersangka? Karena minggu depan sudah selesai kasusnya. Kalian artikan aja sendiri minggu depan kasusnya tuh selesai berarti gimana? Dari penyidik PPA Polres Metro Jakarta Selatan sudah melayangkan surat pemanggilan ya kepada VA untuk dijadwalkan hari Senin tanggal 10 Februari 2025 sekira jam 9.30. Masih saksi ya, status masih saksi terlapor.
Ya, jadi dari penyidik, setelah saya koordinasi dengan penyidik, surat dilayangkan, kemudian kemarin sudah diterima oleh kakaknya dari PVA, yaitu inisial M. Lanjut, untuk sementara ini belum ada konfirmasi datang atau tidak, yang jelas dari surat pemanggilan resmi sudah dilayangkan dan sudah diterima oleh pihak keluarga. Nikita Mirzani mengungkapkan jika Laura sudah sadar dan pikirannya sudah kembali normal. Ya, diketahui sebelumnya Nikita Mirzani memang menganggap putrinya itu tidak dalam kesadaran saat melakukan kesalahan yang menyangkut Fadil Bajideh. Melihat hal tersebut, Nikita Mirzani pun merasa senang lantaran saat ini putrinya itu pun telah jauh dari kehidupan Fadil Bajideh. Lantas, seperti apa kesadaran Laura yang dimaksud Nikita Mirzani? Alhamdulillah, Laura sudah tidak lagi di lingkungan syaitonir rojim. Dia sudah kembali normal. Kalau kenakalan remaja, normal tidak ada masalah. Kemarin dia abnormal karena dikelilingi oleh manusia-manusia dajjal. Nanti dia akan menyebutkan sendiri siapa saja yang sudah mempengaruhi dia. Laura yang akan bicara sendiri dan apa saja yang sudah terjadi dalam hidupnya 1 tahun belakangan ini. Selain telah dianggap sadar, Nikita Mirzani juga membeberkan jika Laura telah meminta maaf atas perbuatannya. Ya, terutama atas perkataannya terkait tak masalah durhaka terhadap ibu. Menurut Nikita Mirzani, sikap Laura yang demikian telah cukup untuk dirinya memaafkan dan memaklumi Laura. Lantas, seperti apa cerita Nikita Mirzani terkait momen Laura meminta maaf? Pokoknya intinya waktu kemarin dia ketemu sama saya, dia cuma mau bilang sama kalian semua penikmat sosial media bahwa dia salah, telah berkata, nggak apa-apa kok durhaka aja sama ibumu. Kita kan nggak pernah memilih dilahirkan dari rahim siapa. Nanti kalian sendirilah dengar. Nikita Mirzani mengungkapkan jika Laura nantinya akan kembali diterbangkan ke luar negeri untuk melanjutkan pendidikannya. Ia saat disinggung oleh netizen, apakah Nikita Mirzani tidak kapok menyekolahkan Laura di luar negeri usai kasus ini terjadi? Nikita Mirzani menjawab jika dirinya telah memberikan wejangan kepada Laura dan percaya jika Laura tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Lantas, seperti apa spilan Nikita Mirzani soal rencana keberangkatan Laura ke luar negeri? Nah, kalau ada yang bilang, kenapa kok dikirim lagi ke luar negeri? Karena hanya di luar negeri yang bisa menerima anak-anak yang bisa lompat sekolahnya. Asal bisa ikut tes dan tesnya itu lulus. Makanya nanti, kan udah dapet nih sekolahnya. Itu tergantung Laura. Kalau dia bisa melakukan tes itu dengan baik dan dia diterima, dia lanjut sekolah ke luar negeri. Nanti kalau ada lagi yang bilang gini, Kak kok nggak kapok Kak ngeberangkatin anaknya ke luar negeri? Ya enggak lah. Kan udah dikasih wejangan. Ini terakhir ya nak. Ami kasih kamu kepercayaan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya yang kamu mau. Sampai kamu tidak bisa menjaga lagi apa yang sudah dikasih kepercayaan. Ya sudah. Kamu atur hidupmu sendiri. Kalau dia masih mau sekolah ke luar negeri dan dia meminta untuk disekolahkan lagi ke luar negeri, berarti memang itu anak masih mau belajar. Jadi sebagai orang tua kita juga tidak bisa yang namanya, walaupun ada rasa ketakutan dalam diri gua, ya namanya manusia ya, gua ini kan bukan jin atau robot ya, pasti ada ketakutan gitu, kayak aduh nanti gimana ya kalau dia ketemu keluarga marsupilami lagi gitu kan. Tapi tidak. Kita harus membuang rasa ketakutan itu. Dan Laura kan sudah belajar dari kesalahan bahwa dia tidak boleh mengenal orang begitu cepat.